Kemudian yang kedua, ada sebagian orang yang mengatakan nggak usah berjuang lah. Kondisi sudah rusak. Asal kita baik-baik sendiri, ya nafsi-nafsi sudah cukup. Kemudian pakai ayat 105 surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, ya, urusi diri kalian sendiri. Jadi yang penting diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Orang-orang yang tersesat itu tidak akan membahayakan kalian kalau kalian itu mendapatkan petunjuk. Walaisa fil ayah mustadallun ala tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ayat ini nggak cocok digunakan untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Khalifah Abu Bakar pernah ya mendapati orang begitu, kemudian beliau memuji Allah, kemudian mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini. Sementara kami mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna nasa idza ra'aul munkar la yughayyirunahu. Sesungguhnya manusia kalau mereka melihat kemungkaran, kemudian mereka tidak mengubahnya, ausyaka ayya'ummahumullahu bi'iqabi. Hampir-hampir Allah menurunkan balaknya, iqabnya itu secara umum. Alasan berikutnya itu jangan menghinakan diri. Dianggapnya dakwah ini membuat masalah sehingga dengan dakwah ini jadi terhina. Ini di dalam hadis tidak pantas seorang mukmin itu menghinakan dirinya. Mereka katakan, wahai Rasulullah, bagaimana orang itu kok bisa menghinakan dirinya sendiri? Maka Rasulullah mengatakan dia memaparkan dirinya kepada ujian yang dia tidak sanggup untuk menyandangnya. Jadi menceburkan diri pada masalah yang berat. Apalagi misalnya tahu dakwah itu ya berhadapan dengan kekuasaan, misalnya bisa dikriminalisasi. Ya, kalau ikut-ikutan itu berat. Karena itu berat, maka Rasul menyuruh hindari. Jadi jangan cari penyakit. Ya, seperti itu. Pakai dalil ini. Ya, sehingga orang-orang yang tetap memperjuangkan, menyuarakan itu dianggap menentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat itu betul riwayatnya, tapi harus distandarisasi. Ya, ini ada hadis lain di mana Rasulullah mengatakan yang dimaksud menghinakan diri. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah, la yahqir ahadukum nafsahu. Janganlah salah seorang di antara kalian menghinakan dirinya sendiri. Itu bukan karena menyampaikan dakwah yang dianggap berbahaya, bukan. Sahabat bertanya, kaifa yahqiru ahaduna nafsahu? Bagaimana kami bisa menghinakan diri kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, yara amran lillahi alaihi fihi maqal. Dia melihat satu urusan yang di dalamnya itu ada satu perkataan yang harusnya dia berkata di situ. Harusnya dia melakukan pembelaan. Itu malah yaqulu fi. Kemudian dia tidak mengatakan apa-apa, diam aja. Jadi harusnya berbicara, tapi kok dia diam. Fayaqulullahu azza wa jalla lahu yaumal qiyamah. Maka Allah nanti akan berkata kepadanya pada hari kiamat. Ma mana'aka an taqula fi kadza wa kadza. Apa yang menghalangi engkau berbicara yang demikian dan demikian? Kok tidak disampaikan? Maka dia akan mengatakan khasyatun nas. Takut. Takut pada orang. Fayaqulu fa iya yakunta haqqa an takhsha. Kata Allah, aku yang lebih berhak engkau takuti. Masa engkau takut pada orang, nggak takut kepadaku? Bahasa kitanya begitu. Jadi maksud menghinakan diri itu tadi, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, padahal dia itu harusnya sampaikan. Ini salah satu bentuk penghinaan terhadap diri sendiri. Kadang orang yang mengaku bertauhid itu begitu. Ya sudahlah, itu kan sudah kehendak Allah Ta'ala.
nggak usah kita risaukan. Ini ada salah satu sufi, namanya An-Nuri, temannya Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, diceritakan dalam Syiaru A'lamin Nubala, kana Nuri idza ra'a munkaran ghayyarahu. Adalah An-Nuri jika beliau melihat sebuah kemungkaran, beliau ubah itu. Tidak pakai mulut, tapi dengan tangan langsung, dia cegah langsung. Walau kana fihi talafuh. Walaupun dengan mencegah itu akan membuat dia ya dalam masalah, bisa kehilangan sesuatu. Suatu ketika beliau melihat ada 30 danan, 30 guci lah bahasa kita itu, di dalam sebuah perahu. Kemudian dia berkata, mahadha, apa ini? Kemudian berkata si Malah ini, apa? Tanya-tanya bahasa kita begitu. Anta wallahi sufiyun kathirul fudul. Engkau ini sufi kok cerewet. Nanya-nanya, mau tahu aja. Hadza khamrun lil mu'tadid. Ini adalah khamr miliknya dari al-mu'tadid, kepala negara sampai punya khamr. Jadi ini sebuah kemaksiatan yang besar menurut Imam An-Nuri. Beliau sufi, sufi. Tapi sufi yang cerewet kata si Malah. Maka kemudian dia katakan, berikan kepadaku midra. Midra ini semacam sisir. Mungkin bahasa kita ya itulah untuk mendayung atau apa itu. Kemudian kata Malah kepada ajirnya, ya, berikan kepada dia, biar kulihat apa yang akan dia lakukan. Kemudian An-Nuri ini mengambil itu, kemudian menghancurkan guci-guci yang berisi khamr tadi. Nah, akhirnya dia ditangkap. Ini sufi ya, sufi ditangkap gara-gara apa? Nahi mungkar tadi. Dihadapkan kepada Al-Mu'tadid, ditanya, man anta wailak? Siapa engkau? Celaka engkau ini. An-Nuri mengatakan, muhtasib. Aku ini muhtasib. Orang yang melakukan pengawasan. Al-Mu'tadid mengatakan, waman wallakal hizbah? Siapa yang mengangkat engkau? Aku nggak pernah mengangkat engkau sebagai petugas kok. Engkau melakukan sweeping sendiri. Maka kata An-Nuri, alladzi wallakal imamah ya Amirul Mukminin. Yang ngangkat aku sebagai pengawas ini adalah yang telah mengangkat engkau sebagai Amirul Mukminin. Memberikan kedudukan sebagai penguasa, yakni Allah Subhanahu wa taala yang nyuruh. Ya. Maka diam Al-Mu'tadid ini, kemudian bertanya, ma hamalaka ala fi'lik? Ya. Apa alasan engkau, kenapa engkau lakukan itu? Maka kata An-Nuri, syafaqatan minni alaik. Aku rasa sayang kepada engkau ini. Nah, ini yang penting ya di dalam dakwah ini juga. Jadi beliau ini menghancurkan khamr itu karena rasa sayangnya kepada penguasa. Kalau dia sampai berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, ini umatnya Muhammad juga. Orang berbuat maksiat, melanggar hukum Allah, menentang aturan Allah, itu umatnya Nabi Muhammad yang perlu kita beri rasa belas kasihan. Caranya apa? Cegah kemungkarannya. Jadi yang mengharukan itu betul-betul sampai kepada Allah ini. Jadi bukan semacam karena beringas, bukan. Menghancurkan itu karena kasihan kepada engkau, wahai Amirul Mukminin. Kemudian Al-Mu'tadid katakan, kaifa salima hadzan? Kalau engkau sayang, bagaimana kok bisa satu kendi engkau tinggalkan? Jadi ada 30 yang dihancurkan cuma 29, kok cuma satu ditinggalkan. Bahwasanya beliau menghancurkan kendi-kendi khamr itu karena ikhlas. Mukhlisatun khasyi'ah. Ikhlas dan rasa takut kepada Allah. Kenapa ada kemungkaran itu di depan matanya? Ketika sampai kepada kendi yang ke-30, maka dia menjadi ujub. Dirinya menjadi merasa hebat. Sehingga kemudian nggak jadilah. Yang 29 ini karena Allah, yang ke-30 rasa untuk dirinya sendiri.
sehingga ditinggalkan kendi yang ke-30. Ini saya sampaikan dalam rangka apa? Contoh sufi ya. Sufi, ahli tasawuf. Tetapi beliau bisa meletakkan mana hukum syariat dan mana bentuk kecintaan kepada umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kalau tadi mencari-cari dalil untuk menghindar, wah ini bakalan ada masalah ini. Pakai aja dalil tadi, janganlah menghinakan diri. Karena kalau ditangkap al-mu'tadid jadi hina. Apalagi kemudian dikriminalisasi, dipenjara, jadi hina. Tapi beliau memahaminya tidak demikian. Bahwasanya yang afdol dan lebih mulia itu umat Islam itu tetap teguh walaupun seandainya ada rukhsah untuk tidak menyampaikan kebenaran, tetapi yang afdal itu tetap menyampaikan kebenaran walaupun akan berujung kepada kematian. Seperti beliau sampaikan biografi Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, salah seorang sahabat. Beliau ini ditawan oleh pasukan Romawi. Kemudian dihadapkan kepada rajanya. Kemudian rajanya mengatakan, engkau masuk Nasrani, akan kujadikan sekutuku. Kemudian engkau akan kunikahkan dengan putriku. Maka apa kata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi? Lau a'taitani jami'a ma tamlik. Andai engkau berikan seluruh yang engkau miliki. Jangan cuma sebagian, seluruhnya. Wa jami'a ma tamlikuhul Arab. Dan seluruh yang dimiliki oleh orang-orang Arab itu diberikan semua kepadaku. Ala an arji'a antini Muhammadin tarfata'in. Dengan imbalan aku itu keluar dari agamanya Muhammad walaupun hanya sekejap mata. Murtadnya sebentar aja, sekejap mata murtad. Kemudian dikasih kerajaan engkau, semua hartanya orang-orang Arab. Ma fa'altu, aku nggak mau. Kata rajanya, idzan aktuluk. Kalau gitu engkau akan kubunuh. Kata Abdullah bin Khudzafah, anta wa dzaka. Ya. Ya sudah, engkau lakukan apa yang engkau mau. Walaupun akhirnya dibebaskan. Yang dibunuh yang teman-teman lainnya karena takjub dengan keteguhan dari Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sikap seperti ini jelas sikap yang lebih mulia daripada sikap kemudian, wah ini kan kondisinya sudah terpaksa. Dari sisi hukum Islam boleh dia itu kemudian mengucapkan kata-kata yang kufur sekalipun, sebagaimana kasus Ammar bin Yasir. Tapi yang afdal dan mulia tetap teguh.